Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom semuanya, kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, rasa syukur kami tak habis-habisnya karena anugerah-Mu, pimpinan-Mu, dan kebenaran firman-Mu yang sangat kami butuhkan. Kami menerima dengan segenap hati kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa menangkap, mengerti, mencerna, sehingga kami menjadi pelaku firman yang sejati. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita baca, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan, aku mau mempermuliakan Engkau. Tapi bagaimana sekarang kita mempermuliakan Tuhan? Dengan cara apakah? Ayat ini jelas mengatakan dengan cara kalau kita sebagai orang Kristen berbuah banyak. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Artinya sudah berbuah lagi, bahkan buahnya tambah banyak, dan tambah banyak. Itu berarti hidup kita adalah memuliakan namanya. Dan ketika kita berbuah banyak, itu berarti kita mempermuliakannya. Kita disebut murid Tuhan. Luar biasa sekali. Untuk menjadi murid Tuhan, tandanya adalah berbuah banyak. Jadi jelas di sini orang Kristen harus berbuah. Berbicara mengenai buah, kita harus paham ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Namun buah ini buah yang seperti apa? Buah yang baik atau sekedar berbuah tapi dia tidak matang, atau dia berulat, atau dia busuk dalamnya, hanya kelihatan luarnya saja. Jangan sampai buah yang kita hasilkan dalam kondisi seperti itu. Karena yang mempermuliakan Bapa adalah buah yang baik. Dan buah ketika diterima oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, bisa dinikmatinya. Karena buah itu bukannya sekedar bagus dari luar, atau hanya bagus packagingnya, tapi dalamnya berulat atau tidak bagus. Dan buah yang segar, buah yang masak, buah yang matang, dan tentu saja buah yang baik adalah buah yang lezat rasanya. Kalau dia manis, manis yang lezat. Kalau dia asam bercampur manis, tapi juga asam manis yang lezat. Sekalipun asam pun juga lezat, dan buah itu berguna untuk penikmatnya. Sama, kita sebagai orang Kristen yang menghasilkan buah, pertobatan kita bisa dinikmati orang lain, dilihat orang lain. Buah roh kita menjadi berkat untuk orang lain, terlihat juga oleh orang lain.
buah pelayanan kita apalagi berguna untuk orang lain dan bisa terlihat oleh orang lain. Tapi pelayanan yang bukan menjadi batu sandungan. Buah pelayanan betul-betul baik. Karakter yang bukan menjadi batu sandungan juga. Karena betul-betul kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tingkah laku, gaya hidup yang menunjukkan kita sekarang adalah orang kerajaan Allah. Kita sekarang adalah murid Yesus. Kita tahu kebenaran. Dan kita pohon terbantir kebenaran tanaman Tuhan yang bisa dilihat dan menjadi berkat, bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadilah murid Yesus, dan untuk itu kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah banyak. Dan sekarang adalah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Siap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ciri-ciri seorang murid itu adalah berbuah. Dan di minggu lalu saya sudah nyatakan bahwa bukan juga hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Nah, untuk itulah kita harus melekat dulu kepada pokok anggur. Dan pokok anggur yang benar itu adalah Yesus Kristus. Sedangkan pengusaha daripada pokok anggur itu siapa? Allah Bapa Surgawi. Jadi artinya kita betul-betul harus di dalam Yesus Kristus dan Bapa Surgawi. Dan untuk menjadi berbuah, selain kita melekat kepadanya, kita harus rela untuk dibersihkan atau dipotong dari setiap ranting yang membuat kita tidak bisa berbuah. Bagaimana Bapa Surgawi akan memotong ranting yang tidak bisa berbuah? Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang menjerat kita, yang mengikat kita, yang mengurung kita, yang memenjarakan kita. Baik itu karakter, perbuatan, ikatan dengan hal-hal duniawi, dan hal-hal yang sia-sia. Nah, itu harus rela dipotong. Memang ketika dipotong rasanya sakit, tapi itu hanya buat sementara. Dan pada akhirnya sesudah ranting yang membuat kita tidak bisa berbuah berhasil dipotong, kita menjadi ranting yang sehat. Dan kemudian kita bisa menyerap semua suplai makan dari pokok dari pohon itu, yaitu suplai makanan rohani dari Yesus Kristus, sehingga kita menjadi ranting yang kuat, ranting yang sehat. Dan ranting yang kuat dan sehat itu akan membuat buah bisa dihasilkan dari ranting itu. Dan setiap kita itu harus melalui pemotongan ini. Bahkan yang Bapa Surgawi harapkan bukan sekedar ketika kita sudah dipotong kemudian berbuah, tapi buah yang dihasilkan harus bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Bukan stagnan. Buah yang kita hasilkan itu hanya segitu-gitunya saja, tapi harus bertambah banyak setiap kali.
berbicara mengenai buah apa yang harus dihasilkan dari kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Apakah betul-betul setelah kita sekarang percaya Yesus dan kita bilang saya orang Kristen, pertobatan kita nampak? Kita sudah tidak hidup seperti sebelum di dalam Yesus Kristus, sebelum bertobat. Buah pertobatan yang kita hasilkan itu sangat nyata. Misalkan dahulu kita sering berbohong, karena bagi setiap manusia berbohong itu kadang-kadang berpikiran wajar. Apalagi ada istilah ya berbohong demi kebaikan, kan tidak apa-apa. Padahal namanya berbohong ya tetap berbohong saja. Namanya berbohong itu berdusta yang tidak di dalam kebenaran. Berkata bohong berarti kita berkata bukan kebenaran. Bertindak bohong berarti tindakan kita di luar kebenaran. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan kita berkata kita sudah orang Kristen sekarang, apa yang terjadi? Kita tidak kepingin berbohong. Lebih baik kita berkata terbuka dengan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi akan menghasilkan situasi dan kondisi yang baik, terutama memuliakan Bapa Surgawi. Mana sih bohong itu bisa memuliakan Bapa Surgawi? Tidak ada, bukan? Nah, itu sebabnya ini sebagai salah satu contoh pertobatan yang kita hasilkan. Buah roh ini adalah berbicara mengenai hal kedua dari buah yang harus kita hasilkan. Artinya karakter kita harus ganti total. Dulu karakter manusia lama, wow, memang kita mungkin waktu itu masih hidup sebagai manusia lama. Karakter kita baik-baik saja, oke-oke saja. Tapi ketika kita bercermin kepada firman, terutama dalam Galatia 5 ayat 22-23, dan sungguh-sungguh bercermin sampai terlihat semuanya bagian daripada diri kita dalam cermin itu. Artinya sungguh-sungguh kita bercermin pada firman untuk melihat diri kita. Ternyata banyak sekali yang berbeda, bahkan sangat jauh perbedaannya dengan karakter Kristus yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Wah, ini karakter yang mulia sekali. Dan kita akan terlihat bahwa karakter kita sekarang adalah karakter Kristus. Ini yang dinamakan buah roh. Berkarakter Kristus, sehingga kita sekarang mencerminkan karakter yang mulia seperti karakternya. Dan yang ketiga adalah buah pelayanan. Saya melihat begitu banyak orang Kristen itu maunya menerima, mendapatkan terus menerus, tapi tidak pernah memberi dan memberi. Tentang mendapatkan dan memberi, jangan hanya konotasinya tentang menerima berkat secara materi saja, tapi juga
Berkat secara rohani, materi, jasmani. Ketika kita menerima berkat rohani, materi, jasmani, buat apa ini berkat? Buat kita ya, oke. Kita memang diberi hak untuk menikmati berkat rohani, materi, dan jasmani. Berkat rohaninya pengenalan kita akan Dia benar. Kemudian berkat materinya kita tidak pernah berkekurangan. Dan berkat jasmaninya kita selalu hidup dengan sehat, segar, kuat, bersemangat. Nah, kita bukan hanya menerima ini dan menikmati untuk sendiri, tapi kita harus berbagi. Bagaimana orang yang belum di dalam terang karena belum mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita bagikan berkat ini sehingga orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus, menerima pengampunan dosa dan keselamatan seperti kita. Secara materi, bagaimana kita tidak hanya menikmati berkat materi untuk diri sendiri saja, tapi juga kita menyalurkannya kepada orang lain. Bahkan kita menyalurkannya, membagikannya dengan sukacita, dan bahkan sampai menjadi kesukaan dan kepuasan bagi kita ketika kita sudah bisa berbagi kepada orang lain. Apakah nanti kita akan kehabisan atau kekurangan? No. Justru setiap kali kita berbagi, kita dibagi lagi oleh Tuhan. Jadi jangan takut untuk berbagi soal materi, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkannya. Di mana ada gerakan roh, kita untuk berbagi. Jangan pandang orang itu sudah mampu atau sudah kaya atau kurang mampu. Kita ikuti saja gerakan roh untuk kita mulai berbagi. Nah, berarti kita menjadi berkat secara materi. Kemudian secara jasmani, kita jangan hanya sibuk untuk diri kita sendiri yang kuat, yang sehat, tapi mari kita juga berbagi kepada orang lain. Apalagi ketika kita percaya kepada firman bahwa bilur Yesus menyembuhkan kita yang sakit, dan urapan kuasa Roh Kudusnya mengalirkan kuasa kesembuhan. Berbagilah kepada orang lain. Ketika kau temui orang sakit, jangan sekedar kau dengarkan keluhannya. Semari kita menghibur hanya dengan kata-kata penghiburan, bukan hanya dengan tindakan kita membawa buah atau makanan yang lain kesukaan dia, tapi dengan iman kepada firman bahwa Yesus sudah menebus semua penyakit orang yang percaya kepadanya, dan bilurnya menjadi bukti kesembuhan telah terjadi. Dan mengandalkan kekuatan urapan kuasa Roh Kudus, sembuhkan orang sakit itu, lepaskan orang yang terikat, pulihkan hati yang terluka, persatukan orang-orang yang mau tercerai-berai, bangun orang yang sudah putus asa, aliri dengan semangat yang baru. Bagikan kebenaran firman yang sudah kita dapatkan sebagai seorang murid kepada orang lain. Jangan kita menjadi acuh tak acuh dan kita berpikir, hidup kita kan masing-masing. No. Ketika kita dalam Tuhan sebagai muridnya, sehingga kita bisa menghasilkan buah
kita tidak bisa acuh tak acuh dengan orang lain. Ada rasa simpati, ada rasa empati kepada orang lain. Apalagi kita tahu dia membutuhkannya. Sehingga kita sekarang menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang tawan terikat, mencelikkan mata orang buta, membuat orang timpang berjalan, memulihkan hati yang terluka, sehingga dia bisa kita bawa sama-sama menjadi murid yang menghasilkan buah semakin banyak. Ayatnya akan kita baca lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, pertama, yang tidak berbuah akan dipotong. Dan itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Tapi di sini bagaimana dengan ranting yang sudah berbuah? Ternyata juga tidak lepas daripada perawatan oleh Bapa Surgawi supaya dia lebih banyak berbuah. Dan bagaimana Bapa Surgawi merawat ranting yang sudah mulai berbuah ini? Dibersihkannya lagi, dibersihkannya lagi, dibersihkannya lagi, dibersihkannya lagi. Itu sebabnya ketika kita di dalam Tuhan, kalau kita rasanya kita sudah mau untuk mulai menghasilkan buah pertobatan, karakter kita sudah mulai tergantikan dengan karakter Yesus, itu adalah buah roh. Dan kita juga mulai gemar bersaksi atau berbagi berkat kepada orang lain. Tapi mengapa rasanya masih menjalani kehidupan yang seperti sedang diuji? Kita menghadapi sesuatu yang tidak kita suka secara pribadi, yang tidak menyenangkan hati kita. Percayalah, itu cara Tuhan untuk membuat kita semakin dibersihkannya. Karena ketika kita sadar bahwa apa yang sedang terjadi itu tidak sesuai dengan kesukaan kita atau kehendak kita pribadi, itu sudah menyatakan bahwa kita sadar, oh ternyata yang saya sukai ini tidak disukai oleh Tuhan. Makanya saya menghadapi benturan dengan masalah ini. Jangan takut dan jangan malah kendor semangatnya, kecewa dengan Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari kerajinan berdoa. Iman mulai goyah. Itu salah konsep. Pada saat engkau sudah merasa mulai menghasilkan buah, ingat baik-baik bahwa Bapa Surgawi akan terus memperhatikan kita dengan tujuan untuk merawat kita supaya ranting ini tetap sehat, dengan cara kita terus dibersihkannya sehingga buahnya tidak hanya segitu-gitu saja. Baik buah pertobatan kita semakin menonjol, semakin halus, mulia karakternya, buah rohnya. Kemudian buah pelayanannya semakin banyak. Orang-orang yang kita lahirkan baru di dalam Yesus, orang-orang yang mendengar Injil, orang-orang yang kita sembuhkan, orang-orang yang kita lepaskan, kita bebaskan, kita bangun rohaninya, sehingga kita bisa memiliki anak-anak rohani, bahkan nanti akan menjadi sampai kepada cucu-cucu rohani. Karena orang yang sudah menjadi anak rohani kita, dia kemudian juga berbagi kepada orang lain. Nah, jadi jangan salah berpikir sehingga engkau menjadi kecewa ketika engkau sedang dibersihkan terus karena kau merasa sudah berbuah. Dan mungkin engkau berteriak kepada Tuhan, Tuhan kurang apa lagi saya ini?
Tuhan akan berbicara, kurang bersih. Karena bersih yang dimaksud oleh Tuhan adalah bukan menurut ukuran pemikiran dan pengetahuan kita sendiri sebagai manusia, tapi bersih menurut ukuran dan standar yang dari Tuhan. Dan jangan kecil hati, karena Tuhan tidak akan pernah membuat engkau ketika membersihkan kita menjadi hancur-hancuran. No. Tapi justru kita akan menjadi ranting, semakin sehat, semakin banyak buahnya, semakin kuat. Yohanes 15 ayat yang ketiga dan keempat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan memang semuanya kita telah diberi firman. Kita mungkin sudah selesai membaca Alkitab entah berapa kali. Mendengar firman sudah pasti. Nah, kita sudah menerima firman. Firman itu seperti air yang membersihkan kita. Membersihkan dari cara berpikir yang kurang benar, dari sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita, gaya hidup kita. Semua yang tidak tepat dibersihkan oleh firman itu. Jadi kita tahu betapa pentingnya firman buat kita. Justru firman itu adalah makanan pokok kita. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan tidak tertarik. Ke gereja bukan hanya memuji menyembah karena engkau senang menyanyi. Ke gereja bukan hanya kita bisa berjumpa dengan kawan lama. Di gereja bukan hanya kita sekedar kebaktian, tapi di gereja ada suguhan atau makanan dengan menu yang paling sehat. Selain pujian penyembahan, membawa persembahan di mezbah Tuhan, kesaksian, tapi juga firman. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 66. Kita akan membaca seluruh ayat ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, bagus sekali ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi orang Kristen. Orang Kristen itu terbagi menjadi dua. Ada yang mau menjadi murid, tapi ada yang mau hanya sekedar pengikut. Nah, yang mau jadi murid, ketika ayat-ayat tadi kita baca diawali dengan sebuah kisah
orang banyak mencari Yesus, dan mereka sepertinya sungguh-sungguh mau mendengarkan khotbahnya, mau berjumpa dengan Yesus, mau mengikuti kebaktian Yesus. Terbukti ketika mereka menuju satu tempat, ternyata Yesus dan murid-muridnya yang pertama sudah menyeberang ke Kapernaum. Dan orang banyak ini bagaimana sikapnya ketika tahu Yesus sedang menyeberang ke Kapernaum? Mereka tidak tinggal diam atau pulang ke rumah, tapi mereka bersepakat, oke, kita pergi ke sana. Kita harus jumpai Yesus. Kita harus ikut khotbahnya. Kita akan menyeberang juga ke sana. Dan berbondong-bondonglah mereka mencari Yesus, mengikuti Yesus di Kapernaum, bergabung dengan murid-murid yang sudah lebih dahulu menyeberang bersama dengan Yesus. Kelihatannya baik-baik saja, bukan? Melihat semangat mereka, kelihatannya wow, ini mereka sungguh-sungguh di dalam Yesus. Mereka sungguh-sungguh mau belajar. Mereka sungguh-sungguh mau menjadi murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata perkiraan itu salah. Ketika awal khotbah dinyatakan oleh Yesus, mereka masih oke-oke saja, terus mengikuti dengan setia. Tapi sampai dengan kalimat dalam pengajaran Yesus yang berkata, siapa tidak minum darahku dan siapa tidak makan dagingku, dia tidak akan berima hidup yang kekal. Wow, guncang mereka. Berbisik-bisik satu dengan yang lain. Mereka berkata, perkataan ini keras. Masa kita disuruh minum darahnya dan makan dagingnya? Memang kita ini kanibalisme. Siapa yang bisa tahan menerima pengajaran seperti ini? Dan Yesus pun tahu kalau sebagian besar orang-orang berhimpun kepadanya itu tergoncang hatinya, kaget, shock dengar pengajarannya tentang minum darah dan makan dagingnya. Pada akhirnya sudah bisa diduga, murid-murid itu satu persatu mengundurkan diri dari Yesus. Artinya dia juga meninggalkan tempat di mana Yesus sedang mengajar itu, dan bahkan saya percaya juga meninggalkan Yesus selama-lamanya. Karena apa? Yang mereka ingin tahu adalah hal-hal yang menyenangkan, mengenakan hatinya, mengenakan mata dagingnya. Apa yang menyenangkan hatinya, mengenakan dagingnya? Mereka hanya mau melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan yang spektakuler. Ketika ada orang buta, tiba-tiba dia melompat, bersukacita, bergembira karena matanya bisa lihat. Ketika ada orang yang lumpuh, tiba-tiba juga melompat karena dia bisa jalan. Ketika orang-orang yang berhimpun itu lapar, Yesus akan memberi makan dengan cara mujizat. Itu yang mereka kejar, itu yang mereka inginkan, hanya kebutuhan daging. Dan ini menggambarkan begitu banyak orang Kristen masih dalam posisi atau kondisi seperti ini. Menjadi orang Kristen hanya senang, berharap, minta hal-hal yang spektakuler, walaupun itu memang menjadi bagian kita. Saya juga tidak lepas daripada pekerjaan-pekerjaan spektakuler yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan saya. Orang sakit sembuh, orang terikat terlepas, orang luka batin dipulihkan, orang mati dibangkitkan, dan masih banyak mujizat-mujizat yang lain. Itu memang bagian kita. Tapi bukan itu yang menjadi satu-satunya
tujuan kita dengan Yesus, ikut Yesus, itu akan menyertai, itu akan terjadi ketika apa? Yang saya maksud di sini terjadi secara konsisten, artinya terus menerus. Ketika apa? Kita mendudukkan diri menjadi murid yang mau diajar, mau menerima setiap pengertian kebenaran firman Allah sekeras apapun, tapi itu menjadi kunci dari kehidupan kita. Tidak seperti orang banyak ini, mereka merasa diberi pengajaran firman yang terlalu keras, karena yang ada di otak mereka cuma berkat-berkatnya saja. Padahal melalui kebenaran firman yang keras pun di situ tersimpan harta karun yang luar biasa dari surga. Begitu banyak orang Kristen yang masih dalam kondisi seperti ini, sehingga kalau menerima pengajaran firman, menerima khotbah firman, baru sedikit keras saja, tapi semuanya ada dalam firman, sudah meradang dia. Merasa tersinggunglah, merasa terlalu panjanglah khotbahnya, merasa terlalu keraslah, merasa tidak nyamanlah hatinya, karena banyak hal yang dikorek dari kehidupannya, banyak hal yang sedang dibersihkan oleh firman itu, banyak hal yang dikoreksi. Dia tidak mau. Maunya cepet toh, saya ini datang ke kebaktian, saya sakit, tolong segera didoakan dan sembuh, mesti sembuh, mesti sembuh. Padahal kunci iman untuk kesembuhan juga kita tinggal dalam firman loh. Kita hidup dalam kebenaran firman yang sesungguhnya. Ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa dipungkiri, orang Kristen seperti ini tidak pernah bisa berakar dalam dia. Imannya itu sebabnya mudah digoncangkan, kesetiaannya mudah terlepas, kerajinannya mudah kendor, semangatnya mudah pudar, dan bahkan mudah lari dari Tuhan, mudah kecewa, menjadi orang Kristen yang rapuh. Sebuah tanaman bagaimana dia bisa tetap berdiri dengan teguh dan kokoh sekalipun ada hujan badai, dia tidak tumbang kalau dia berakar dengan kuat. Sama, kita menjadi orang Kristen tidak mudah tumbang, tergoyahkan, lapuk, merasa sangat lemah, merasa kalah dan sebagainya, kalau kita tidak berakar kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berakar kalau kita menolak, tidak suka, tidak happy, tidak nyaman setiap mendengar pengajaran firman yang keras, padahal firman itu memang pengertiannya benar dari firman yang tertulis, firman yang diucapkan oleh Allah. Kita maunya firman yang enak-enak, menyenangkan hati. Padahal ada firman yang menyenangkan hati, ada firman yang seperti pedang membabat habis, ada firman yang seperti api membakar habis, ada firman seperti air yang menyegarkan. Karena semuanya firman itu ditujukan buat apa? Buat kesempurnaan kita. Tapi setiap firman itu walaupun keras menegur kita, atau lembut menyegarkan kita, atau seperti membakar kita, atau kita seperti baca oleh firman itu, atau kita digelitik oleh firman itu, tapi tujuannya sebetulnya sama. Untuk apa? Kita membangun ke arah Dia, membangun iman yang sehat, menjadi pohon tarbanting kebenaran Allah yang berakar dengan kuat
berdaun lebat tapi juga menghasilkan buah. Nah, kita harus lahap dengan firman yang jenis apapun. Harus kita lahap makan, karena itu makanan yang bergizi, bervitamin untuk manusia, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Namun berbeda dengan orang yang dipilih oleh Yesus sendiri menjadi murid yang pertama. Mereka betul-betul mendudukan diri sebagai seorang murid, sehingga pada akhirnya ketika Yesus sudah mati, hidup dan bangkit, mereka berhasil berbuah semakin banyak, kecuali Yudas yang akhirnya menjadi pengkhianat. Karena apa? Dia hanya mengejar yang spektakuler, terutama duit. Makanya dengan dia dibayar oleh para imam untuk menyerahkan Yesus, dia pilih uang itu. Persis seperti orang banyak yang kelihatannya bersemangat ikut Yesus, tapi ternyata mereka semuanya adalah pengkhianat. Karena tidak suka diajar, cuma maunya mendapat yang baik-baik saja, terutama berkat-berkat secara jasmani. Sampai murid-murid ini walaupun orang banyak semua meninggalkan Yesus, tapi murid-murid yang dipilih Yesus betul-betul mereka menempatkan diri sebagai murid Yesus. Dia tidak mengikuti orang banyak, tetap tinggal bersama dengan Yesus. Sampai Yesus bertanya, "Hei, kamu tidak juga meninggalkan aku seperti mereka pergi?" Tapi jawab oleh murid-murid itu, "Tidak, Guru, karena kami tahu Engkaulah yang diutus dari Allah." Kita buka dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, inilah mental, jiwa, sikap daripada murid Yesus. Makanlah semua pengajaran firman Tuhan. Tidak pilih-pilih, tidak hanya cari firman yang dia sukai, yang cocok dengan keinginannya sendiri, tapi semua firman yang merupakan kebenaran yang harus dilahap habis. Dan murid-murid yang diwakili oleh Simon Petrus yang menyatakan, "Tuhan, kemana kami harus pergi? Karena kami tahu bahwa perkataanmu itu hidup yang kekal." Nah, firman Tuhan itu adalah kekekalan. Hidup yang kekal ada di dalam firman. Kekal itu abadi. Orang Kristen yang hidup dalam firman itu sebenarnya orang Kristen yang awet. Awet apanya? Imannya, cintanya, kesungguhannya, kerajinannya, semangatnya, karakter Kristusnya, menghasilkan buahnya awet, terus menghasilkan buah semakin banyak, bukan stagnan, apalagi berkurang. Jadi murid-murid itu tetap bersama dengan Yesus. Bahkan mereka berkata, "Kami percaya dan tahu bahwa Engkau memang yang kudus, diutus dari Allah." Yang kudus dari Allah. Neni, mata rohnya udah terbuka, mata hatinya terbuka. Kalau orang banyak itu mata roh dan mata hatinya masih tertutup oleh duniawi. Begitu banyak orang Kristen sebetulnya mata rohnya, mata hatinya tertutup oleh apa? Kesibukan dunia, hal materi dari dunia, peristiwa dari dunia. Bukan berarti kita tidak boleh apa yang terjadi di dunia jadi tidak mengerti apa-apa. Tapi bukan itu yang menguasai kita. Kalau kita masih ke sana, tentu kita tidak akan doyan dengan pengajaran firman.
maunya hanya yang pekerjaan-pekerjaan yang kelihat mata, jasmani. Orang sakit sembuh, wow, luar biasa. Apalagi kita lapar nih, nanti Yesus bikin mujizat apa lagi. Walaupun itu sebenarnya akan menyertai kita. Perhatikan murid-murid yang betul-betul jadi murid, bukan hanya karena mengejar itu. Bagaimana kehidupan mereka disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Otomatis itu akan menyertai kita kalau kita mendudukkan diri sebagai murid. Di manakah engkau mendudukkan posisimu sebagai murid? Karena engkau tahu kalau murid, aku harus mau diajar, belajar, dan melakukan supaya aku bisa berbuah. Karena manusia lama tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, bahkan mungkin menolak akan kebenaran ini. Mustahil, nonsens, buat apa kita cari-cari yang begitu itu? Nantilah. Kita masih muda, kita masih cukup banyak waktu, kita masih demen untuk melakukan ini dan itu. Dunia masih menawarkan banyak hal yang menyenangkan, tapi yang menyenangkan daging, dan apa yang dari kedagingan akan binasa, tapi yang dari kerajaan Allah akan kekal. Atau Anda memposisikan diri sebagai orang banyak tadi yang kelihatannya semangat sebagai orang Kristen, semangat ke gereja, tapi bukan untuk mau diajar dengan sungguh-sungguh. Tapi di sini saya mengingatkan Anda semuanya bahwa yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi adalah kita berbuah banyak, dan kita bisa berbuah banyak kalau menempatkan diri sebagai muridnya. Saya percaya Anda akan merenungkannya dan Tuhan memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.